Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa ba'du. Al-Fatihatu ala niyatin anna Allah yaftahu alaina fatuhal arifin wa yufaqqihuna fid-din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin. Wa ma ila arwahil ulama'il alimin wal awliya'is salihin wal ladayyal hadirin ajma'in anna Allah yaqbalu min al-jami' wa ya'fu 'anil jami' wa yuslihu sya'nal jami' fid dunya wal akhirah. Wal Fatihatu ala niyatin anna Allah yaqbalu taubatana yaghfiruna dhunubana wa yarhamna ahyana wa amwatana. Wal Fatihatu ala niyatin anna Allah yashfi mardana ishfi ya Allah anta syafi la shifa illa shifauka shifaan taman la yughadiru saqama. وكذلك على نية الفاتحة أن الله يصلح بيت أخينا سمسل ويصلح بيته ويؤوده بيته بيتا جديدا صحيحا مباركا ورزقا له حلالا طيبا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Surat An-Nisa ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم
walau fadlullahi alaikum wa rahmatuh لاتبعتم الشيطان إلا قليلا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Afala la adalah matobi. Kemudian yatadabbaruna al-Qur'an. Yatadabbaru juga matobi. Al-Qur'an alif lamnya alif lam. Kalau kita waqaf di situ Al-Quran jadi mat'arid lis-sukun. Jadi mat'arid lis-sukun. Jadi dibaca panjang. Panjangnya itu karena ada sukun di situ. Sukun maksudnya karena waqaf. Ya, jadi mat'arid lis-sukun. Huruf terakhir diwaqafkan, huruf sebelum terakhir panjang. Jadi huruf sebelum terakhirnya panjang, baik panjangnya karena alif, a atau doma, maka menjadi mat'arid lis-sukun. Atau ya yang kasar, maka mat'arid lis-sukun. Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh lebih. Dan kalau kita baca mat'arid lis-sukun panjang, pertama awal baca Quran, kesononya dibaca panjang, seragam. Seperti afala yatadabbaruna al-Qur'an. Kita baca 4 ketukan. Maka kemudian kesononya juga sama. Kemudian di situ ada tanda bacaan qaf, alif, qaf, lam dan alif dan qaf atau ya yaitu dibacanya al-waqfu aula. Wukuf yaitu berhenti lebih utama. Berhenti lebih utama. Tapi kalau seandainya kita langsung juga nggak apa-apa. Kemudian walau kana min indi ghairillah, kana matobi, yaitu durasinya panjangnya 2 ketukan atau sekedar diayun saja. Walau kana min indi ghairillah. Walau kana min indi ghairillah. Panjang sekitar 2 ketukan saja. Kemudian min ada nun mati kemain dibaca jelas, nunnya terbaca jelas. Izhar artinya jelas. Apa yang jelas? Nunnya dibaca jelas. Karena dia bertemu dengan salah satu huruf izhar, ain. Ada berapa huruf izhar? 6. Di antaranya ain. Alif, ain, kemudian ha, kemudian kha, kemudian ha, sa, ha, dan ha. Itu semuanya adalah huruf izhar. Kemudian yang bi ghairillah, nun mati tenggal, nunnya dibaca sama. Ya. Di hukum nun mati itu ada yang ikhfa, ada nun mati gom, ya, ada nun mati kemudian ikhlas. Nun mati itu hukum dan tajwid itu hukum nun mati ada banyak. Tergantung bertemu dengan huruf apa. Kalau huruf dal dia adalah kemudian ghairillah lafzul Allah dibaca pakai tertib tipis. Ghairillah, jangan ghairillah. Biasanya kalau orang baca Quran itu ghairillah dibaca. Ya. Enggak ada, dibaca tipis. Ghairillah min indi ghairillah. Ayo baca. Kemudian lawajadu dunia maqami
fi juga matobi. Fi itu ada apa namanya, hamzah wasol. Jadi alifnya dianggap tidak ada, langsung masuk ke kha. Kalau seandainya dihidupkan alifnya itu jadi berbaris kasroh. Ikhtilafan ya, turut ketiganya. Kalau kasroh dibaca kasroh. Fihi ikhtilafan katsira. La ikhtilaf, lanya matobi. Kemudian itu ada fathatain ketemu ka, ikhfa dibaca sama. Ikhtilafan katsira, kasih-nya matobi. Kemudian ron-nya dibaca panjang, ya, dibaca mat iwat tanwin, dibaca panjang mat, ya, iwat karena dia sebagai iwat, artinya dibuang, diganti apanya, tanwinnya diganti dengan huruf yang memanjangkan, yaitu alif. Ya, kasiro, setiap, pokoknya patokannya setiap huruf yang berbaris fathatain kita baca di akhir kalimat maka dibaca panjang. Kasiro, rahima, wadudan, rahiman dibaca jadi rahima, matiwat litan tanwin. Kecuali huruf tak marbuto, tak yang bundar. Kalau tak bundar, sekalipun dia juga baris fathatain, kalau dibaca waqaf maka jadi ha, nggak jadi mat, ya, nggak panjang. Kemudian selanjutnya wa idza ja'ahum, wa idza dannya matobi. Ja'ahum, matobi ketemu dengan hamzah dalam kalimat yang satu, mad wajib muttasil. Pilihan durasinya cuma satu, yaitu 5 harokat, 5 ketukan. Kalau mad jaiz munfasil boleh 2, boleh 4, boleh 5. Mad jaiz munfasil. Ya, kalau mad jaiz munfasil matobi ketemu hamzah atau ketemu alif dalam kalimat yang terpisah. Ja'a satu kalimat, bukan kalimat yang terpisah. Kemudian wa idza ja'ahum, hum di situ ada mim mati, ketemu alif. Idhar jelas syafawi di bibir. Maksudnya adalah mimnya terbaca jelas di bibir, jangan disamarkan. Ada mim yang disamarkan kalau dia ketemu ba, ikhfa. Hum wa idza ja'ahum amrum minal amni, amrum tomatain umum Gambihunna, yaitu runnya di situ dimasukkan ke mim. Ya, kemudian di mim di situ ada jeda. Ya, artinya ditahan, dilakukan artinya ya ditahan. Wa idza ja'ahum amrun, amnya di situ mim mati ketemu. Jangan digunakan, jangan ditahan karena idhar syafawi. Amrun, amnya di situ adalah idhar syafawi. Kemudian rumnya di situ, baru idgham digunakan di mimnya. Huruf gunahnya apa tuh? Huruf mim. Huruf gunah ada berapa? 4. Ya, mim, nun, ya, waw. Selain itu lam dan ra bilagun. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawf.
alif lamnya alif lam koma. Kemudian amni ada mim mati ketemu nun. Ya ikhal syafawi. Awil khawf alif lamnya alif lam koma. Kalau kita wakaf di situ ada huruf mat ketemu huruf yang berbaris fathah, jadi mad lain. Lin mat panjang, lin lunak, artinya memanjangkannya dengan lunak. Ya, minal khawf gitu, bacanya panjang. Awil khawf. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawf. Ayo. Jadi kalau ada huruf wawu mati ketemu huruf yang berfathah. Ini wawu mati bukan? Al-khawf, wawunya mati. Ketemu huruf yang berfathah. Kha barisnya fathah. Maka kalau dibaca waqaf, kalau kita berhenti di situ, waqaf itu berhenti di situ di khawf, maka jadi mad lain. Khawf, bukan khawf. Sebenarnya aslinya bacanya adalah khawf. Ya, khawf, waw bersukun khawf. Seharusnya begitu bacanya. Tapi jadi mad lain. Pokoknya kalau ada waw bersukun ketemu huruf yang berfathah atau ya bersukun ketemu huruf berfathah. Ya, ada dua tuh. Ya bersukun ketemu yang berfathah juga sama. Ya, ila fi Quraisy. Ra berbaris fathah, ya-nya bersukun. Jadi mad lain jadi panjang. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayfi. Bacanya sebenarnya was-sayfi. Karena ada ya sukun ketemu huruf yang berfathah sama dengan waw sukun ketemu yang berfathah. Kalau kita wakaf di situ jadi mad lain, jadi panjang. Ya. Durasi panjangnya bacaannya sama dengan baca ismul fasil, boleh 2, boleh 4, boleh 5, silakan aja. Tapi harus seragam. Ya. Bi ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Itu mad lain. Kemudian selanjutnya adza'u ada danya matobi bihi panjang, gitu. Matsilah qasira. Kalau berhenti di situ nggak panjang. Adza'u kalau wakaf di situ karena ada tanda qaf, lam dan alif, maka berarti al-waqfu aula lebih utama, wukuf lebih utama, berhenti di situ lebih utama. Kemudian walau raddu ya du adalah matobi. Kemudian ila rasuli ar-rasul alif lamnya alif lam ya su di situ matobi. Wa ila ulil amri wa ila itu ada matobi kemudian dalam kalimat yang terpisah najais kemudian ulil amri di situ nggak panjang sokot ya mustahil sokot wawunya dianggap nggak ada. Kalau dalam Al-Quran biasanya itu nggak ada sukunnya, nggak ada. Wa ila ulil amri al-amri alif lamnya alif lam koma. Kemudian ada mim mati ketemu ra idhar.
minhum nun mati ha hum mim mati ketemu lam idhar la'alimahu alladhina yastanbitunahu alladhi alif lam syam ya nya maqabi yastanbitun nun mati ketemu ba iqla ya. Tiap nun mati ketemu ba yastanbitu nun ada ketemu ba iqla ada mimnya di huruf kecil jadi dibacanya bukan nun tapi mim iqla dirubah nunnya jadi mim ya uliba nun ya miman kan tadi itu uliba nunin miman uliba nunun miman dirubahnya nun jadi mim ya. La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum yastanbitunahu nya masilah minhum nun mati ketemu haid kemudian ada mim mati ketemu wawu idhar kata bacaannya al-waqfu au la waqaf di situ lebih utama walaula fadlullah la matobi fadlullah dibaca tabim alaikum wa rahmatuhu alaikum nanti ketemu wawu idhar wa rahmatuhu masilah lattaba'tum di situ mimati lattaba'tum asyaitan alif lam syam ya kemudian matobi illa matobi matobi lan jadi mat dan sama-sama baca lagi ya. Afala tadabbaruna al-Qur'an kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawf wa idza الخوف يذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا صدق الله العظيم بسم
الله الرحمن الرحيم. قال المصنف هذا الكتاب نفعنا به وبعلومه وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين آمين يا رب العالمين. أفلا يتدبرون القرآن أي يعرضون عن القرآن. Apakah mereka tidak mentadabburkan Quran? Itu adalah apakah sama ada hal apakah. Huruf istifham dalam nausarah harfu istifham, yaitu huruf pertanyaan. Huruf pertanyaan biasanya dengan ma, hal. Ma hadza, apakah ini? Kemudian juga begitu. Apakah? Hal, apakah juga sama. Namanya harfu istifham, kalimat pertanyaan, huruf pertanyaan. Ada yang mengandung jawaban, ada yang tidak mengandung jawaban. Maknanya ada istifham inkari, ada istifham yaitu inkari, ada istifham jawabi, banyak dalam nausor. Jadi yang penting pokoknya kalau alif doang itu adalah artinya apakah, hal apakah, apalah, maka apakah, la tidak, ya tadabbaruna mereka mentadabburkan, tadabbaro ya tadabbaru, tadabbaruna tadabbur. Apakah mereka tidak mentadabburkan Al-Quran? Kalau Imam Nawawi menafsirkannya, ayu'raduna 'anil Quran. Apakah mereka berpaling dari Al-Quran? Jadi satu pertanyaan dari Allah. Kenapa orang-orang munafik yang kemarin itu sudah kita bahas? Mereka itu kalau di hadapan Nabi yaquluna ta'atu, kami taat sama Allah, kami taat sama Engkau ya Rasul. Jadi kalau mereka bersama-sama Nabi ngaku taat, patuh. Tapi ketika mereka keluar pergi dari Rasulullah SAW kemarin, mereka bayatu mengatur siasat untuk apa? Memusuhi Rasulullah, menjelangkai Nabi. Di orang munafik kayak begitu. Kemudian Nabi SAW disuruh fa'arid anhum, agar meninggalkan mereka. Udah tinggalin aja, jauhin saja. Kemudian di ayat selanjutnya Allah pertanyakan kepada mereka, apakah mereka tidak mau mentadabburkan Quran? Tadabbur. Atau ayu'raduna 'anil Quran, apakah mereka berpaling dari Al-Quran? Fala yata'ammalun fihi, dan mereka tidak mau menganalisa, mempelajari. Yata'ammalun, mempelajari, menganalisa, fihi, apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Liya'lamu, agar mereka mengetahui kaunahu, keberadaan Al-Quran, min indillah, bahwasanya dari sisi Allah Ta'ala. Bimusyahadatin ma fihi minasyawahid, dengan kesaksian yang benar dari mereka. Kemudian allati man ja'alatha hadzal wahyu an-natiq binifaqihim, yang adalah Quran itu berbicara sebagai wahyu yang konteksnya itu berbicara tentang kemunafikan mereka. Apakah mereka tidak mau mentadabburkan Quran? Bahwasanya Al-Quran berbicara tentang kemunafikan, isi hati orang-orang munafik itu dibicarakan. Orang munafiknya ada dan disinggung oleh Allah tentang kemunafikan mereka. Apakah mereka tidak mau memahami? Ya tadabbaruna. Kemudian selanjutnya, walau kana min 'indi ghairillah, dan sekiranya adalah Al-Quran itu, walau kana itu punya, dia adalah punya saudara, kana wa akhwatuha. Ada isim kana, ada khobar kana.
Ya, ada isim kana, ada khobar kana. Kana punya saudara-saudaranya, kana, bata, dola, laita, ta'ala, kan. Saudara-saudaranya. Tapi kana dia adalah merofakkan isim, menasabkan khobar. Punya isim, punya khobar. Walau kana mana isimnya? Isimnya adalah Al-Quran. Walau kana, dan sekiranya adalah Al-Quran itu, Al-Quran itu, makanya ditafsirkannya Al-Quran itu. Dan sekiranya Al-Quran itu min indi ghairillah, dari sisi selain Allah, bukan dari Allah, bukan ciptaan Allah. Karena yaz'umun, sebagaimana yang mereka pradugaan, mereka sangka, lawajadu fihi, niscaya mereka akan mendapatkan fihi, di dalam Al-Quran itu ikhtilaf artinya apa? Perselisihan kasiron, perselisihan yang banyak. Apa maksudnya? Maksudnya bi ayyakuna ba'du akhbarihi ghairu mutabiq lil waqi'. Pasti sebagian wahyu yang Allah turunkan enggak sesuai dengan kejadian yang terjadi. Tapi ya, Quran itu turun lihasbil waqi', sesuai dengan kejadian yang terjadi. Quran itu turun dari malaikat kepada Nabi Muhammad. Seperti ketika Allah turunkan surat apa tuh? Surat Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Itu wahyu Allah itu mengabadikan kisah di mana Rasulullah SAW sedang dikelilingi oleh orang-orang kafir Quraisy atas hasutan Abu Lahab, dan bahkan istrinya itu memerintahkan beberapa kaum Quraisy itu untuk membawa kayu bakar. Dia dikelilingin Rasulullah dan kemudian ya, dibakar api biar Rasulullah dan sahabat-sahabatnya dibakar. Turunlah ayat yang mengabadikan kisah itu. Jalan cerita kisah itu diabadikan dalam Al-Quran. Tabbat yada bila. Nah, sekiranya bukan Allah yang menurunkan Quran, niscaya akan terjadi tanaqud, kontradiksi antara wahyu dan kejadian. Bahkan kabar Al-Quran itu sesuatu yang belum terjadi sudah dikabarkan. Sesuatu yang mereka nggak punya ilmu pengetahuan dan nggak sampai kepada pengetahuan, tapi Allah jelaskan. Seperti misalnya, ya Bapak sekalian, seperti Allah katakan bahwa bumi ini berputar. Nah, itu mereka nggak punya ilmu pengetahuan. Atau seperti Allah katakan bahwasanya setiap manusia yang melambung ke atas itu pasti akan sesak napasnya karena kurang oksigen. Ada dalam Al-Quran kan begitu. Awaman au tahwil bihi rih fi makanin sa'id yas'adu fis sama. Maka setiap manusia itu yas'adu fis sama, melambung ke atas, maka kemudian dia akan sesak napasnya. Semakin tinggi semakin sesak. Itu Quran itu kan ingin menggambarkan bahwasanya semakin tinggi gitu itu semakin hampa oksigen. Nah, itu enggak di mata orang-orang kafir Quraisy satu ilmu pengetahuan. Quran berbicara tentang ilmu pengetahuan yang enggak sampai mereka. Enggak sampai, tapi itu fakta. Al-Quran berbicara tentang ilmu pengetahuan. Pasti kontradiksi. Apa iya orang naik ke atas itu semakin tinggi semakin sesak? Ternyata apa yang dikatakan wahyu benar. Kemudian ketika Al-Quran berbicara tentang Fir'aun yang menyaksikan Fir'aun mati tenggelam itu hanya segelintir orang, ya, Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Tapi kemudian diturunkan wahyu itu kemudian kepada Nabi Muhammad yang mengisahkan Fir'aun. Dan ternyata kaum Bani Israel yang kemudian hidup di zaman Nabi Muhammad juga punya kisah yang sama, bahwa Fir'aun itu adalah meninggal dalam keadaan tenggelam. Ya, mereka peringati setiap 10 Syura, hari Asyura. Mereka puasa itu karena saat itu katanya Allah memenangkan kaum Bani Israel dari Fir'aun, tenggelam saat itu. Ada puasa Syura namanya. Jadi nggak pernah kontradiksi antara kejadian dengan berita wahyu. Seandainya bukan dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsiran.
Niscaya mereka akan dapati berita-berita Quran itu banyak kontradiksi, ikhtilaf, persisihan, nggak sesuai dengan kejadian. Karena dia datangnya dari Zat yang Maha Tahu, yang gaib. Zat yang Maha Tahu tentang yang gaib, sehingga terjadi, yang baru terjadi, yang belum terjadi, diomongin oleh Quran dan itu sesuai. Kalau kemudian terjadi ternyata, itu maksud ayatnya seperti itu. Kemudian lanjutnya, nah di situ la wajadu fihi ikhtilafan katsiran, coba lihat tafsirnya. Bi ayyakuna ba'du akhbarihi ghairu mutabiq lil waqi'. Mereka akan dapati ikhtilaf yang banyak karena ba'du akhbarihi, sebagian kabar-kabar wahyu Allah itu Al-Qur'an itu ghairu mutabiq, tidak sesuai lil waqi', kepada kenyataan. Kemudian la ilma bil umuril ghaibiyah, karena boleh jadi wahyu itu diturunkan oleh seseorang atau siapapun yang tidak mengerti bil umuril ghaibiyah, tentang urusan-urusan yang gaib, madiyah, yang terjadi yang lalu, kanat au mustaqbilah, atau kejadian yang akan datang terjadi, li ghairihi, selain daripada Allah. Karena yang nurunin Allah, yang Maha Tahu tentang yang gaib, yang belum terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, maka Quran itu nggak pernah kontradiksi dengan kejadian yang terjadi. Atau sesuatu yang belum terjadi, yang diramalkan Quran pasti kejadiannya sama dengan apa yang diramalkan Al-Quran. Itu begitu Pak sekalian. Ya, jadi Allah ngasih jaminan di sini bahwasanya Al-Quran itu tidak akan kita dapati berita-beritanya tidak sesuai dengan keadaan kehidupan manusia. Enggak, pasti sesuai semua. Ya. Begitu juga Nabi Muhammad perucapannya. Jadi kalau Quran memberitakan akan datang hari kiamat, pasti datang nggak hari kiamat? Belum terjadi, tapi pasti datang. Dan ternyata orang yang nggak beriman terhadap wahyu Allah pun, ya, seperti Albert Einstein dengan teorinya itu, apa teori yang terkenal, ya, bahwa apa teori Einstein? Ada yang tahu? Ya Allah ya Rabbi. Bahwa alam semesta ini dia punya keterbatasan, akan hilang, akan sirna. Pada waktunya nanti akan musnah alam semesta ini. Ya. Teori relativitas, ya, Einstein, relativitas, bahwasanya segala sesuatu relatif, pasti akan hancur, musnah. Yang kita imani yaitu hari kiamat, manusia akan sirna, hilang, bumi akan hilang, kehidupan akan hilang, relatif semuanya. Kita mengimani tentang apa? Hari kiamat, hari kemudian. Belum terjadi aja. Tapi orang-orang yang gak beriman terhadap wahyu pun, sekalipun mereka menggunakan akal saja, mereka meramal bahwasanya nanti akan terjadi kehancuran dunia dan seisinya. Nah itu berita Al-Quran sekalian, pasti terjadi. Kemudian selanjutnya, wahai sukanat kulluha mutabiqan lil waqi'. Begitulah bahwasanya kulluha, setiap firman-firman Allah, wahyu Allah, mutabiqah, sesuai lil waqi', terhadap kejadian yang terjadi. Tu'inu qaumuhu, yang menentukan keberadaannya, min indihi, bahwasanya wahyu itu dari sisi Allah Ta'ala yang Maha Tahu. Orang munafik enggak menyadari. Orang munafik tidak mau mentadaburkan Quran, meresapi Quran, merenungi Quran. Bahwasanya Al-Quran itu adalah enggak mungkin kalau dia itu adalah bukan dari wahyu Allah, bukan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, lisannya yang menyampaikan Nabi Muhammad SAW, ya, beritanya dibawa dari Jibril dan kemudian datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang disebut dengan wahyu. Dan wahyu itu merekam kejadian yang baru saja terjadi. Bahkan ucapan-ucapan yang diomongkan oleh orang kafir, oleh Nabi Muhammad, itu diabadikan dalam Al-Quran, disampaikan lagi. Nah itu wahyu Allah di antara kita. Kemudian selanjutnya, wa idza ja'ahum amrun minal amni,
Dan apabila datang kepada mereka orang munafik, amrun, satu urusan, minal amni, berupa keamanan, awil khauf, atau berupa ketakutan, kecemasan, aza'mu artinya mereka segera menyebarkan berita-berita itu. Aza'mu artinya afshu, menyebarkan berita-berita itu, urusan itu. Maksudnya apa? Idza ja'al munafiqin khabar, idza ja'al munafiqi khabarun bi amrin minal umur, apabila datang kepada orang munafik khabar, satu kabar, bi amrin minal umur, satu urusan dari urusan-urusan orang beriman, sawaun kana min babil amni, baik itu urusannya adalah berupa keamanan orang mukmin, keselamatan orang beriman, au min babil khaufi, atau ya, atau hal yang bukan keselamatan yang terjadi terhadap orang beriman, rasa takut, rasa cemas, kekalahan dalam perang, kemenangan dalam perang, afsyuhu, mereka menyebarkannya, orang munafik menyebarkannya berita itu, baik kekalahan terhadap kaum muslimin atau kaum muslimin menang, disebarin, berita itu disebarin. Maksudnya apa nih? Wa kana dzalika sababu dharar. Yang demikian itu menjadi penyebab kerusakan yang terjadi terhadap orang beriman. Li'anna hazil irjafati, karena berita-berita negatif, irjafat itu jamak dari rojpatani irjafat, artinya isu-isu negatif, berita-berita jelek, isu-isu negatif. Karena isu-isu negatif yang dibawa orang munafik disebarluaskan kepada orang banyak, la tanfaqu anil kadhib, yang nilainya adalah dusta, bohong, berita bohong, al-kasir, berita bohong yang banyak, wali anal adawata syadidah sharat qa'imatan bainal muslimina wal kufar, karena saat itu sedang terjadi permusuhan antara orang mukmin dan orang kafir, lagi perang, berita kalahnya, berita menangnya. Orang munafik udah sampai duluan, beritanya udah sampai duluan, tapi disampaikannya itu dengan kebohongan, dengan negatif, nggak benar berita itu, sehingga membuat ja'ja'ah, goncangan di kalangan umat Islam, membuat lemah umat Islam. Jadi membuat isu, baik orang mukmin lagi menang, lagi kalah perang, lagi keadaan damai, lagi keadaan susah, lagi keadaan senang, itu orang munafik selalu menyebarkan berita-berita negatif, berita-berita yang membuat kelemahan iman orang-orang beriman. Ini maksudnya begitu, Bapak sekalian. Kemudian selanjutnya, ini dia. Wadzalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yab'asu saraya fa idza ghalabu aw gulibu. Apabila Rasulullah SAW karena ya ba'asu saraya, mengutus tentaranya untuk perang dalam sebuah peperangan. Ya ba'asu saraya, saraya itu tentara-tentara perang. Fa'idza ghalabu, apabila mereka itu menang, au gulibu, atau dikalahkan. Badarul munafiqun, orang munafik segera yastakbiruna, menyebarkan kabar anhalihim, tentang keadaan orang beriman. Yang lagi kalah disebar, dibuat isu, yang lagi menang disebar, dibuat isu juga. Itu orang mukmin tuh terang aja menang, dibuat isu negatif. Kalau lagi kalah makin menjadi-jadi berita hoaknya itu, berita bohong, disebarkan orang munafik. Di kalangan siapa? Seluruh manusia, seluruh penduduk Madinah saat itu, bahkan sampai ke kota Mekah berita itu sampai. Summa yatahaddatsuna bihi, kemudian mereka saling memprovokasi orang-orang beriman. Qabla ayyuhaddits bihi Rasul, sebelum Nabi sendiri mengabarkan tentang berita kemenangan kaum muslimin atau berita kekalahan kaum muslimin. Sebelum dikabarkan, mereka udah nyebarin duluan dengan berita hoax. Fayad'afuna bihi qulubal mu'minin. Karena berita hoax itu, maka orang-orang mukmin hatinya menjadi lemah, goncang, karena hoax. Seperti perang Uhud. Perang Uhud apa yang disebar orang munafik? Rasulullah wafat.
Kan yang disebarkan oleh orang munafik, Rasulullah mati. Qad wafat, qad mata Nabi, Rasulullah udah mati, berarti agamanya ikut mati. Ya orang beriman ngapain lagi perang? Udah mundur. Nabi udah mati, berarti agamanya juga akan mati. Padahal Rasulullah saat itu enggak mati. Ya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Turun ayat. Apa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurullahu syai'a. Wa sanajzish syakirin. Tidaklah Nabi Muhammad itu melainkan seorang rasul. Apakah dia itu mati, terbunuh atau dibunuh, kalian akan berbalik ke belakang. Ya, barang siapa yang berbalik ke belakang, maka Allah tidak akan memberikan balasan. Dan Allah akan membalas hanya orang-orang bersyukur. Ayat ini turun tentang hoak. Orang munafik memberikan kabar hoak di perang Uhud ketika kaum muslimin diserang dari belakang, kocar-kacir pasukan kaum muslimin. Nabi saat itu sampai dihujani panah, sampai nyebur ke lubang karena digiring, memang sengaja dihujani panah, digiring ke lubang sampai giginya patah, sampai apa? Topengnya, kuzaahnya itu ya berlumuran darah. Pak sekalian, dan diisukan Rasulullah wafat. Turunlah ayat wa ma Muhammadun illa rasul. Kalau memang Rasulullah itu ada wafat, apa ente mau balik ke belakang? Akhirnya ada sahabat Nabi itu berdiri saat itu. Laula Muhammadun qad mata. Sekiranya Rasulullah sudah mati, buat apa lagi kita hidup? Ada Nabi Huzaifah tahu. Kalau Rasulullah sudah mati, kalau memang benar, buat apa lagi kita hidup? Lebih baik kita mati sekalian. Dia menyemangati kaum muslimin saat itu yang mundur ke belakang. Kalau memang Rasulullah sudah mati, buat apa lagi kita hidup? Sekalian aja kita mati. Akhirnya kemudian melawan lagi. Tapi tetap kaum muslimin kalah di perang Uhud. Ya. Kenapa? Karena segelintir orang bermaksiat kepada Nabi turun ke bawah, enggak apa kata Nabi, disuruh diam di sebuah tempat di bukit saat itu. Nah, berita-berita hoak itu membuat lemah kaum muslimin. Kerjaannya orang-orang munafik adalah menyebarkan berita hoak negatif tentang berita kaum muslimin. Kemudian selanjutnya fayat'afuna bihi qulubal mu'minin fa anzalallahu hadhil ayat, maka Allah turunkan ayat ini yang tadi kita baca. Walau radduhu ila rasul, sekiranya mereka orang munafik itu mengembalikan berita itu, biar aja saat yang nyampein Nabi. Benarnya kayak gimana, salahnya kayak gimana, biar yang nyampein Nabi. Kalau menang kaum muslimin, kenapa bisa menang, biar yang nyampein Nabi. Kalau kalah kaum muslimin itu kalahnya seperti apa, biar yang nyampein Nabi. Walau radduhu ila rasul, sekiranya dikembalikan kepada Nabi berita tentang keadaan kaum muslimin, apapun keadaannya. Wa ila ulil amri, dan dikembalikan kepada ulil amri minhum, dari kalangan mereka. Ulil amri sudah kita bahas sebelumnya. Ulil amri itu maknanya ulama beda pendapat. Yang pertama ada yang mengatakan ulil amri itu adalah pemuka agama, orang yang mendalami agama, itu ulil amri. Yang kedua, pendapat ulil amri itu adalah pemimpin perang. Bagaimana dulu Rasulullah SAW, Khalid bin Walid disebut ulil amri, karena Khalid bin Walid itu ditugaskan pernah oleh Rasulullah untuk memimpin perang, dan bahkan memimpin perang, dia memimpin para senior sahabat Nabi. Baru aja masuk Islam, belum lama masuk Islam, baru 4-5 tahun masuk Islam, maka Rasulullah mengangkat Khalid bin Walid untuk memimpin perang. Yang sebelumnya karena Khalid bin Walid inilah terjadinya kekalahan perang Uhud. Sampai-sampai ada sahabat Nabi saat itu cemburu. Gak salah nih Nabi, gak salah Rasul. Kenapa gak Abu Bakar diangkat pemimpin perang? Kenapa gak Umar? Kenapa gak Ali? Kok Khalid bin Walid yang baru 4-5 tahun masuk Islam? Kenapa Khalid bin Walid? Maka saat itu jamaah sekalian, Rasulullah memilih orang yang tepat, karena Khalid bin Walid adalah orang yang ahli strategis perang. Sehingga di zaman Nabi atau pasca Nabi, semua peperangan itu dimenangkan ketika Khalid bin Walid memimpin peperangan. Sampai-sampai Syam berhasil ditaklukkan oleh Khalid bin Walid. Ya, Iran, Irak, itu adalah buah tangan kehebatan Khalid bin Walid. Nah, Khalid bin Walid.
Nah, seandainya berita-berita itu diserahkan kepada Rasulullah yang menyampaikan, apa adanya Nabi yang menyampaikan, atau ulil amri. Ulil amri itu sahabat Nabi maksudnya, pemuka agama, orang-orang yang ditunjuk oleh Nabi sebagai Amirul Mukminin, sebagai gubernur, pemimpin. Ya, kalau sekarang lebih tepatnya ulil amri, kalau sekarang ya ulil amri ya pemimpin, pemerintah. Ya, karena ya apa namanya konsensus Majelis Ulama Indonesia itu, mereka tuh membuat konsensus istilah kan kalau bahsul masail di NU tuh ada namanya bahsul masail. Bahsul masail itu pembahasan masalah-masalah agama. Mereka kan konsensus tentang masalah istilah ulil amri, maka dikhususkan lebih tepat adalah pemimpin. Kemudian kalau tokoh agama diistilahkan adalah ulama. Ulama orang-orang yang berilmu di bidang agama. Ulil amri orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memerintah. Ulil amri. Ya. Seperti kalau dulu zaman Nabi Amirul Mukminin. Ya. Saat Umar itu diangkat menggantikan siapa? Umar pasca Abu Bakar siapa? Habis Khalifah Abu Bakar, Umar yang menggantikannya. Maka Umar jadi Amirul Mukminin atau ulil amri. Sekalipun ulama, tapi menjabatnya Umar memimpin seluruh kaum muslimin saat itu, bahkan seluruh negara-negara Jazirah Arab saat itu, maka Umar disebut sebagai ulil amri. Kalau sekarang presiden. Jadi sejarah itu Pak, sejarah. Dulu tuh mereka sebelum jadi ulil amri jadi ulama. Gitu, ya. Sejarah itu nggak ada orang yang jadi ulil amri ujuk-ujuk qobla jadi ulama. Ulama dulu baru jadi ulil amri. Kalau sekarang beda. Ya. Jadi ulil amri kagak jadi ulama. Kagak jadi ulama. Ya. Atau jadi ulama, jadi ulil amri, tapi apa? Nggak istiqomah gitu. Nggak istiqomah, ngikutin larut dengan keadaan. Nggak berpihak kepada agama. Ya, contohnya udah ada deh ya. Kita nggak perlu sebut dah. Ya. Sekarang mendem aja. Ya. Nggak kelihatan. Jadi dulu begitu. Nggak. Gubernur yang diangkat Rasulullah SAW. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu. Pak sekalian. Ketika dia utus ke Sudan. Dia sekarang jadi Sudan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia itu diutus oleh Rasulullah SAW sebagai gubernur di sana. Yang Sa'ad bin Abi Waqqas ini sebelumnya dia adalah ahli fikih. Dia penafsir Nabi. Bagaimana Rasulullah itu menjelaskan tentang ibadah. Sa'ad bin Abi Waqqas itu suka diperintah oleh Rasulullah. Ya, bertanyalah pada Sa'ad bin Abi Waqqas tentang anu, ahli fikih. Yang kemudian dia jadi gubernur. Jadi ulama dulu baru ulil amri. Nah itu memang bagusnya kayak begitu buat kalian. Orang ngerti agama dulu, paham agama dulu, sehingga saat dia memimpin, dia dikontrol oleh ilmu, dia kontrol oleh keulamaannya, ulama. Tapi kebalik sekarang ya, kebalik yang ada kita dicuci otaknya. Apa namanya? Jadi ustaz aja udah, nggak usah jadi presiden, nggak usah jadi menteri. Ustaz aja. Enggak. Tidak begitu. Agama tidak pernah memisahkan. Sekali. Kemudian selanjutnya. Walau radduhu ila Rasul wa ulil amri minhum la'alimahul ladzina yastanbitunahu minhum. Seandainya dikembalikan berita-berita itu kepada Rasulullah dan ulil amri, orang-orang yang ditunjuk oleh Nabi sebagai pemimpin, la'alimahul ladzi, maka niscaya orang-orang beriman akan mengerti yastanbituna kebenaran dari berita itu. Jadi tahu kebenarannya. Karena orang munafik yang menyebarkannya, sehingga yang ada adalah kebohongan. Orang beriman semakin lemah iman. Walau raddul khabar alladzi tahaddatsu bihi ila rasul wa ila dzil aql. Kiranya dikembalikan kabar itu kepada Rasul dan orang-orang yang memiliki akal, kecerdasan. Ulil amri maksudnya. Warra'i, pendapat yang jernih. Minal mu'minin, dari kalangan orang beriman. Wahum kibaru sahabat, dan mereka adalah para sahabat.
Jadi para sahabat itu disebut ulul amri. Ka Abi Bakar, seperti Abu Bakar, wa Umar dan Umar, wa Utsman, wa Ali dan Ali. Bi alla yuhaddisu bihi hatta yakuna haula'i humul ladzina yadhharunahu la'alima dzalikal khabar may yastakhrijunahu min jihatin haula. Seandainya dikeluarkan berita itu dari ulul amri seperti para sahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman bin Ali, yang mana mereka berbicara pasti tidak dengan kebohongan. Niscaya berita itu diterima orang beriman dengan benar, adanya apa adanya, bukan berita hoax. Maksudnya begitu, Pak sekalian. Kemudian selanjutnya langsung aja, walaula fadlullahi alaikum rahmatuhu, dan sekiranya bukan karena Allah karunia Allah dan rahmatnya. Ini yang digarisbawahi kalimat ini. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu, dan sekiranya bukan karena karunia Allah, fadlullah karunia Allah, alaikum atas kalian, warahmatuhu dan rahmatnya. Ya, rahmatnya itu diartikan apa? Ya ba'asa bibi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inzalil Quran. Fadlullah karunia Allah adalah disebut inzalil Quran, diturunkan Quran. Wa rahmatuhu, rahmat Allah adalah artinya diutusnya Nabi Muhammad SAW. Satu. Jadi kalau dalam Al-Quran itu ya terkait rahmat, diutusnya Nabi, dilahirkannya Nabi, itu disebut oleh Allah sebagai rahmat. Fadlullah karunia Allah itu Quran. Islam disebut fadlullah karunia Allah. Quran disebut karunia Allah. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW dilahirkan atau diutus menjadi Rasul, disebut sebagai rahmat. Nabi itu identik dengan rahmat. Makanya Allah katakan dalam ayat lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Sebagai rahmat, sosoknya sebagai rahmat untuk seluruh alam. Kemudian, fabima rahmatin minallahi lintalah. Maka disebabkan rahmat Allah, engkau ya Rasulullah lintalah, memiliki hati yang lembut. Jadi Nabi itu rahmat. Dalam ayat lain Allah katakan, fa bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Maka disebabkan karunia Allah, maksudnya al-Islam, Quran, wa rahmatihi, dan diutusnya Nabi, falyafrahu, maka hendaklah manusia bergembira. Ayat inilah, dalil inilah dalam surat Al-Qasas kalau salah. Dalil itulah yang kemudian ulama dari kalangan aswaja mereka mensunnahkan setiap kelahiran Nabi itu kita disuruh bergembira. Setiap datangnya Rabiul Awwal, 12 Rabiul Awwal, kita disuruh bergembira. Tafsirnya, bentuk gembiranya kayak gimana nih? Dimakan oleh ulama. Di zaman Nabi maka gak ada. Bermula di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika kaum muslimin sudah mulai lupa sejarah Nabi, maka Salahuddin Al-Ayyubi dalam rangka membangkitkan perjuangan kaum muslimin terhadap perjuangan orang-orang Palestina, Salahuddin Al-Ayyubi saat itu mengumpulkan sekian banyak orang Islam. Ya, temanya apa? Memperingati hari kelahiran Nabi. Itu awalnya Salahuddin Al-Ayyubi. Sekalian. Tapi sebenarnya sekalipun tidak ada di zaman Nabi, karena sahabat nggak pernah merayakan kelahiran Rasul. Tapi isyarat-isyarat dalil yang berbicara tentang itu banyak. Ya, kayak Rasulullah ketika ditanya, kenapa engkau puasa Senin Kemis? Sesungguhnya yaum maulid, hari aku dilahirkan, hari Senin. Kemudian hari aku dimatikan, hari Kemis. Ada yang mengatakan hari Senin Rasulullah matinya. Jadi Rasulullah memperingati kelahirannya dengan ibadah. Kita disuruh bergembira terhadap turunnya rahmat Allah, yaitu diutusnya Rasulullah sebagai Nabi. Artinya apa? Memperingati kelahiran Nabi. Kalau ulama aswaja, mazhab Imam Syafi'i, masyru' sesuatu yang disyariatkan, hukumnya sunnah, dianjurkan dalam rangka menguatkan iman kita kepada Rasulullah SAW. Ini kata Allah, walaula fadlullahi wa rahmatuhu, sekiranya bukan karena diturunkannya Al-Quran dan rahmat Allah, diutusnya Nabi,
Selanjutnya apa? La tabaqtum syaitan illa qalilan. Niscaya orang-orang mukmin itu ikutin syaitan, orang-orang munafik. Illa qalilan, cuma sedikit yang mendapatkan rahmat, yang ikut kepada Rasulullah. Jadi ayat ini ingin menjelaskan betapa dahsyatnya hasutan berita hoak orang-orang munafik yang membuat goncangan di kalangan orang beriman. Ingat gak Pak? Ya, ketika Rasulullah SAW berita hadisul ifki, berita bohong. Apa berita bohong itu? Ketika Rasulullah menempuh perjalanan, istrinya siapa? Aisyah. Saat itu istrinya Aisyah tertinggal di rombongan. Jadi Aisyah lagi perjalanan Rasulullah, kan dulu kalau perjalanan itu yang namanya perempuan itu pakai apa? Kalau di film-film itu apa? Digotong pakai apa? Apa sih namanya? Tanduk. Aisyah saat itu berada di dalam tanduk, digotong Rasulullah. Saat pada istirahat, ternyata Aisyah itu keluar sebentar. Nggak ada yang tahu Aisyah keluar. Akhirnya kemudian ya rombongan jalan lagi. Aisyah nggak ada di tanduk. Nggak ada yang tahu. Ada di sini perasaan di dalam aja jalan. Nggak tahu Aisyah itu udah lihat rombongan udah nggak ada. Berharap orang yang mikul tanduk itu tanduk enteng banget, jadi balik lagi. Akhirnya nggak balik. Ternyata ada sahabat Nabi belakangan. Nyusul. Siapa? Saya lupa namanya. Apa ingat? Nyusul dan kemudian melihat seseorang lagi tiduran di situ. Aisyah. Maka kemudian Aisyah akhirnya jalan berdua nyusul rombongan. Disebar berita orang munafik Aisyah selingkuh saat itu. Selingkuh. Itu yang dikisahkan dalam surat At-Taubah. Ada surat Taubah diturunkan mengisahkan, mensucikan Aisyah bahwa Aisyah itu bersih dari tuduhan orang munafik. Permasalahannya apa? Gara-gara tertinggal doang itu Aisyah. Tertinggal doang ketemu oleh sahabat Nabi. Akhirnya ikut mereka berdua di situ jalan. Disebarin orang munafik itu Aisyah istri Nabi itu selingkuh. Dia berduaan jalan. Orang-orang rombongan pada jalan ternyata dia nggak ada di tanduknya. Semua nusul berdua. Kayak begitu. Berita-berita apa? Makanya dari kita itu dalam surat apa berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Orang beriman apabila datang berita dari orang fasik, ya bukan orang soleh, bukan orang beriman, ya, dia nggak terlihat tanda-tanda kesolehan dalam dirinya. Kalau orang soleh pasti jujur, pasti benar. Berita itu datang bukan dari orang yang beriman, orang soleh. Fatabayyanu, tabayyun. Apa tadi tabayyun? Timbang-timbang, cerna dulu, ya. Cerna dulu tuh berita, jangan ditelan, jangan buru-buru sampein lagi, jangan khawatir nanti jebakan Batman. Apa jebakan Batman? Ya. Kan dulu jangan begitu, dulu kemarin-kemarin di belakang Batman banyak. Kita main sebuah arena aja kita batunya hoak yang kita sebarin, ya kejebak. Ya, sekali. Ya, kemarin di berita apa tuh? Ya Allah ya Rabbi, orang udah nyusap waktu pesantren apa tuh pemimpinnya yang sesat? Udah itu kan yang udah sesat, udah salah. Tapi ada orang-orang yang pro ingin agar orang pada simpati sama dia. Udah bebesin lagi sekalian itu pemimpin. Caranya gimana? Bebesin. Disebar berita hoak. Di Al-Zaitun ternyata punya ternak babi. Bukan, babinya difoto, ada di situ seolah-olah di pesantren. Padahal hoak. Di Al-Zaitun ternyata punya bunker senjata. Bisa dilihatin gitu. Tujuannya apa? Ya itu tadi. Orang udah sesat, biar dapat simpati, gue pesin aja sekalian gitu kan. Berita hoak dijejelin. Akhirnya, oh ternyata hoak. Berita babi hoak, oh senjata tuh hoak, oh ini hoak. Jangan-jangan yang dulu juga hoak berita gitu. Jadi kita orang beriman harus cerdas, ya, cerdas menganalisa, menilai satu berita, kontennya siapa yang nyampein, mengandung fitnah atau tidak, hoak atau tidak.
provokatif atau tidak, jangan main sebar-sebaran. Jadi apa? Dimakan Batman kan? Gitu bahasa. Orang munafik senang. Kalau orang beriman itu ya, saling bermusuhan gara-gara sebuah berita. Hati-hati. Kalau saya mah jarang. Kalau saya mah nggak pernah. Jarang berberita gitu. Kalau nggak saya banget ya. Apalagi berita itu saya kasih teman gitu. Ya, kalau nggak saya ketik gitu. Ya, paling sekarang berita Palestina aja. Berita Palestina. Kenapa begitu? Karena nilainya luar biasa kalau kita menyebarkan berita Palestina. Karena perjuangan. Karena memang itu loh, memang satu-satunya jalan ya. Perjuangan kita saat ini yaitu tadi menyebarkan berita-berita penderitaan saudara kita yang ada di Palestina. Kita nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Bisanya kita kalau ada aksi kita turun di jalan. Tujuannya apa? Membentuk opini dunia bahwasanya di Indonesia itu banyak umat Islam yang nggak setuju terhadap Israel. Tujuannya membentuk opini dan itu berhasil. Dunia sekarang kan sedang goncang. Dulu hanya berapa gelintir orang aja. Sekarang ini ya, dari saudara kita dari Kristiani, dari Katolik, semua itu demo bersimpati terhadap perjuangan kaum Palestina. Kenapa? Karena sudah manusia, tidak manusiawi. Yang kedua doa. Yang ketiga apa? Yaitu tadi sampaikan berita Palestina, penderitaan saudara kita sampaikan lagi pada saudara kita. Tujuannya apa? Agar mereka tahu bahwasanya bagaimana kejahatan Yahudi terhadap orang-orang Palestina. Itu yang bisa kita ibadah. Yang kedua kita doa. Nah itu saja Pak sekalian. Dua ayat yang dapat kita baca. Jadi kalau saya simpulkan sekali lagi, yang pertama, ini ayat konteksnya masih berbicara tentang nyambung ayat yang di atas. Bagaimana Allah jelaskan tentang sifat-sifat orang munafik. Sifat-sifat orang munafik. Allah katakan bahwasanya orang munafik itu mereka salah satu kelemahannya, kekurangannya adalah mereka nggak mau mentadabburkan Quran. Jadi hikmahnya apa? Quran itu nggak cukup dibaca. Quran nggak cukup dibaca. Hatam Quran tidak lebih baik ketimbang kita sekedar 3 ayat tapi kita tadabburkan. Ingat catat. Kalau kita mentadabburkan Quran, tadabbur Quran itu begini Pak. Kita baca, kita terjemahkan, dan kemudian kita berpikir sendiri. Kita berpikir tentang Quran. Seperti misalnya begini. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Quran itu tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Kita berpikir aja. Apa namanya? Mana hal-hal yang membuat Quran tidak ragu? Apakah ada sesuatu yang membuat Quran itu ragu? Ya, kita banyak baca sejarah dan seterusnya. Dan kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang beriman itu sebagian hartanya diberikan ke Allah Subhanahu wa taala. Kita berpikir, apakah kita selama ini rezeki kita lempar ke jalan Allah atau tidak? Kalau tidak berarti kita tidak sebagaimana Al-Qur'an. Jadi hatam Quran tidak lebih baik ketimbang kita sekedar 3 ayat, 2 ayat mentadabburkan. Dan terbukanya hati seseorang biasanya dengan tadabbur. Makanya di ayat lain Allah katakan afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Am ala qulubihim aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadabburkan Al-Qur'an atau hatinya yang terkunci? Hatinya yang terkunci. Artinya metode tadabbur Quran itu adalah salah satu sarana membuka mata hati seseorang. Membuka mata hati seseorang. Tapi sekedar membaca Al-Quran hanya mendapatkan pahala, balasan saja. Satu huruf dihitung 1. Alif lam mim bukan dihitung 1, tapi alif 1, lam 1, mim 1. Jadi 3 alif lam mim. Itu balasannya. Kalau kita baca Quran balasannya itu pahala. Tapi kalau mentadabburkan Quran membuka mata hati seseorang. Oleh karena itu buat sekalian, ya kita ini ya mentadabburkan Quran. Sehari 1 ayat. Ya Pak Ustadz saya nggak mampu ayat ini, tinggalin. Nggak usah dipaksain. Kalau ada ayat yang kelihatan kita menarik, kita pikirin aja.
dipikirin apa maksudnya ayat ini, begitu. Kalau kita nggak mampu menafsirkannya, memahaminya, tinggalin, baca lagi yang lain. Yang memudahkan kita untuk kita cerna Al-Quran itu dalam tadabbur kan. Jadi tadabbur itu memikirkan Quran dengan akal dan hati. Memadukan akal dan hati. Bukan hanya dengan akal saja, tapi dengan hati. Itu tadabbur. Nah, orang munafik sekalipun ayat menyinggung mereka, sekalipun ayat memberikan kabar mereka, yang mereka sebenarnya nggak pernah menyebarkan berita itu, disembunyiin tuh. Kan niat orang munafik tuh niatnya kayak apa, disembunyikan oleh mereka. Tapi oleh Allah dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Al-Quran. Orang munafik nggak pernah mengambil pelajaran tentang berita Quran yang menjelaskan kemunafikan mereka. Kata Imam Nawawi. Kenapa? Hatinya terkunci. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubihim aqfal. Jadi buat sekalian, baca Quran dengan metode tadabbur itu akan membuka mata hati. Baliknya baca Quran dengan membaca saja, dia hanya mendapatkan pahala dan balasan saja. Itu. Sahabat Nabi ketika turun surat Idza jaa nasrullah wal fath. Sahabat pada ngomong, bicara. Abu Bakar, Umar. Akhirnya giliran nanya pada Abu Bakar, ya Abu Bakar, surat Al-Fath itu sebenarnya maksudnya tentang apa? Kata Abu Bakar, itu tentang kemenangan. Kalau kita sudah memperoleh kemenangan, kita disuruh banyak istighfar. Fasabbih wastaghfir. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih hamdi rabbika wastaghfir. Kata Abu Bakar. Giliran Umar apa? Itu tentang kemenangan. Kalau kita udah menang, nanti orang-orang pada ikut kita. Kita disuruh ibadah, nekatnya ibadah. Giliran Ali berbeda. Bukan Ali, sahabat Nabi, namanya Huzaifah. Berbeda. Kau Huzaifah. Maaf, bukan Huzaifah. Haris bin Harisah, penghafal Quran. Engkau gimana pendapatnya? Ayat itu memberikan isyarat bahwa Rasulullah sebentar lagi akan wafat. Beda sendiri. Ayat itu memberikan isyarat bahwa sebentar lagi Rasulullah akan wafat. Sahabat nanya, kok bisa begitu? Jadi Haris memahaminya. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang kemenangan dari Allah di mana-mana orang masuk Islam, maka beristighfar dan bertasbihlah kepada Allah. Haris mendalami ayat itu, mentadaburkannya, meresapi ayat itu bahwa Nabi sebentar lagi akan wafat, akan meninggalkan kita. Ternyata benar sekali. Jadi kayak begitu, tadabur tuh kayak begitu. Masing-masing kepala beda. Makanya tuh ada ulama, saya kutip dalam tafsir fi Zilalil Quran, mengatakan begini: Al-Quran atau mutajaddid. Quran itu inputnya selalu aktual, beritanya selalu aktual. Saat ada seseorang ceramah jelasin tentang surat Al-Kafirun, kita pahami surat Al-Kafirun begini. Ada orang ceramah tentang Al-Kafirun, kita menarik. Hebat juga, luas juga penjabaran tentang Al-Kafirun. Masing-masing orang terkadang masih berbeda ketika menafsirkan Al-Quran. Artinya apa? Tergantung sejauh mana dia mendalami, mentadabburkan Al-Quran. Makanya itu penting Pak, ya anak-anak muda khususnya. Jangan kejar target doang, secara kuantitas kita hatamin Quran, tapi nggak pernah kita mentadabburkan Quran. Nah makanya untuk bisa mentadabburkan Quran, punya Quran terjemah. Ya, ada Quran terjemah. Ini kagak apa namanya? Quran di rumah, Quran bahasa Arab, buat terjemah kagak punya. Bagaimana kita mau paham? Baca juga terjemahnya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat kita ambil pelajaran di sini, Mas, bahwa umat Islam itu anti hoak. Kita nggak boleh pro dengan sesuatu yang hoak. Sesuatu yang hoak itu memecah belah umat, menghilangkan rahmat Allah, memecah belah persatuan. Sesuatu yang hoak itu mengandung fitnah.
Sesuatu yang hoak itu merusak martabat seseorang, merendahkan martabat seseorang. Ya karena mengandung dusta dan fitnah. Jadi umat Islam harus steril dari sesuatu yang hoak. Jangan mentang-mentang kita pro ke anu, mendapat kabar berita-berita baik tentang si anu, padahal berita itu hoak, gitu sebarin aja. Ya. Atau sebaliknya, jangan karena kita benci terhadap seseorang, benci sama seseorang, ada berita itu padahal hoak, kita main sebarin aja, gue benci sama dia, gue benci sama dia, kita sebarin aja, nggak boleh. Hati-hati. Jadi nggak boleh kita menyebar berita hoak. Orang munafik tadi Allah katakan, buat sekalian, wa idza jaa amrun minal khaufi aw minal amni aw al khauf adza'u bi. Apabila mereka orang-orang munafik mendapatkan kabar tentang keamanan orang beriman atau ketakutan orang beriman, keadaan orang mukmin, adza'u bi, disebar berita itu yang mengandung istirjafah, isu-isu negatif, isu-isu miring. Beritanya nggak benar. Lau raddu ilallahi wa ila rasul wa ulil amri. Sekiranya berita itu dibiarkan kepada Nabi aja yang nyampein. Orang yang kenal jujur. Niscaya orang-orang beriman tidak termakan isu-isu hoax. Kan begitu ayat. Jadi kita orang mukmin ini anti hoax. Jangan pernah share, apalagi terus kemana-mana berita-berita yang kita nggak teliti dulu kebenaran. Kalau kita sampai sama aja kita menyebar berita kebohongan, dan itu salah satu tanda orang munafik. Yang ketiga yang dapat kita ambil pelajaran, ya, bahwasanya pegangan kita dalam hal prinsip hidup itu ya, Nabi, tauladan kita Nabi. Yang kedua ulil amri. Siapa? Ya ulama yang punya wawasan tentang umara atau umara yang dia menjadi sosok ulama. Itu bahas kan. Nah itu, jadi semua adalah kita kembalikan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan Allah jaga iman Islam kita, semakin menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin meyakinkan iman kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin meyakinkan iman kita kepada Al-Qur'an. Semoga Al-Qur'an telah memberikan syafaat kepada kita semua. Allah jaga anak keturunan kita. Allah berkahi usia kita, umur kita, harta kita. Allah jadikan anak-anak keturunan kita anak-anak yang soleh dan soleh. Dan secara khusus juga kita doakan saudara kita yang sedang kena musibah. Siapa? Samsul. Ya. Samsul ada dua, Samsul yang mana sih? Oh ya, saudara kita yang jadi imam kena musibah, rumahnya kebakaran. Kita doakan mudah-mudahan ya, saudara-saudaranya, familinya yang ada di kampung yang sedang kena musibah diberikan kesabaran oleh Allah. Segera Allah ganti hartanya yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diselamatkan kehidupan mereka semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengganti harta yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebaik-baiknya harta. Amin ya rabbal alamin. Berkahnya wa ala hadhihi yang kulliyatin salih. والحضرة النبي المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أزواجه وذرياته وأهل بيته وإخوانه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. Sama kita baca doa.
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أحينا بسنته وأمتنا بملته وأشرنا في زمرة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.